Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke, sahabat tani, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja ya. Oke, beberapa hari ini saya jarang upload teman-teman ya, tapi tidak masalah ya, karena memang di musim penghujan biasanya banyak kendalanya dalam pengambilan video. Oke, kali ini saya akan bagikan lagi yaitu tanaman yang ada di perkarangan belakang rumah. Oke, untuk aktivitasnya ya. Seperti biasa teman-teman, saya akan petik nanti kacang panjang ini dan juga daun bawang. Nah, di pembahasan video kali ini yaitu tentang daun bawang teman-teman ya. Di 3 hari maupun 4 hari yang lalu itu kan sudah saya bagikan yaitu tanaman daun bawang terkena hujan. Jadi beberapa hari, 2 minggu ini ya teman-teman ya, itu mengalami hujan yang sangat ekstrim ya, setiap hari pagi entah malam itu hujan. Nah, untuk saat ini sudah mulai kondisi normal lagi. Bisa dilihat ya, untuk tanaman sawinya kalau di musim penghujan itu pasti mengalami seperti ini. Tuh, banyak yang rusak daunnya ya. Memang tanaman sawi ini seharusnya tidak di musim penghujan untuk penanamannya. Yang bagus untuk menanam sawi itu di musim kemarau. Dan ini saya coba tanam jagung manis teman-teman ya, di lahan 3x3 meter. Nah, di sini sawinya yang berumur 2 minggu bisa dilihat ya. Tuh, meskipun dimakan hama, ini adalah ciri khas ya, kalau berkebun secara organik, secara alami pasti daunnya berlubang. Oke, jadi untuk kesempatan ini adalah daun bawang. Nah, daun bawang di beberapa hari yang lalu itu kan kuning-kuning daunnya teman-teman ya. Dan setelah 2 hari tidak hujan itu sudah mulai normal lagi. Jadi itulah pentingnya kalau kita sering membuangi daun yang kering, daun yang sudah tua, supaya daun bawang itu tidak gampang terkena serangan hama ya. Hamanya seperti apa ya? Biasanya kalau untuk daun bawang itu busuk akar dan busuk batang. Nah, kenapa di musim penghujan ini tidak mengalami busuk akar dan busuk batang? Karena saya sering mengaplikasikan yaitu abu bakaran kayu ya. Kalau teman-teman mempunyai abu ya terserah abu ya, yang penting abu dari bahan organik maupun abu kohe ya, bekas kohe maupun sekam, itu lebih bagus sekam teman-teman ya. Karena apa? Kalau abu sekam ya, jangan sampai menjadi abu semua, usahakan masih ada sekamnya, jadi bisa disebut arang sekam seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk tanah kita, media kita itu menjadi berporos. Nah, kalau media berporos itu kan pasti sudah gembur ya. Nah, kegemburan tanah inilah yang menentukan kesuburan tanaman teman-teman maupun sahabat tani. Oke, dan di video kemarin ada yang bertanya tentang bibit kacang panjang teman-teman ya. Ya, jadi nanti akan saya bahas juga ya. Pak, apakah bibit kacang panjang ini bisa dikeringkan? Jawabannya ya bisa. Apakah harus kering? Ya harus kering teman-teman ya, kalau kita mau menyimpan bibit. Nah, untuk penyimpanan bibit sebenarnya sudah ada ya di video 1 bulan maupun dua bulan yang lalu, itu sudah saya bahas sedikit di dalam video itu tentang penyimpanan bibit yang bisa jangka panjang ya. Sebenarnya untuk bibit itu tidak ada namanya kadaluarsa teman-teman, asalkan kita tahu cara penyimpanan dan cara perawatannya. Nah, untuk kacang panjang yang kemarin itu ya, apa bisa Pak untuk bibit kacang panjang yang muda ditanam? Nah, jawabannya bisa, asalkan jangan muda banget ya. Itu. Karena saya menanam ini kacang panjang yang ada di lahan 3x3 meter ini teman-teman, itu juga dari bibit sisa dapur. Jadi ada ya, beli itu ada yang ada yang bijinya. Nah, di situ saya keringkan, lalu saya tanam dan alhamdulillah sudah tumbuh dan saya panen bisa setiap hari ya. Jadi tidak kacang panjang yang setiap hari teman-teman ya, tapi di lahan 3x3 meter ini kalau tidak kangkung ya sawi saya panen, kalau tidak sawi yaitu daun bawang tuh. Oke. Nah, untuk pembibitan yang saya kembangkan ini ada bibit sawi dan juga bibit kacang panjang dan bibit daun bawang. Dan untuk daun bawang ini
ya seperti biasa ya teman-teman ya, sering saya bilang kalau daun bawang yang saya tanam ini bukan beli ya untuk bibitnya, jadi sisa dapur bagi teman-teman maupun sahabat-sahabat tani, terutama bagi warga perkotaan maupun di desa ya, yang mempunyai lahan. Biasanya kalau lahan yang banyak itu kan di desa teman-teman, yang masih luas. Nah itu bisa dimanfaatkan untuk menanam sayur secara alami. Tujuannya apa? Yaitu kesehatan teman-teman ya. Karena apa? Petani-petani sekarang untuk berkebun, untuk bertani itu semua sudah menggunakan kimia. Apapun tanamannya sudah menggunakan kimia. Nah kenapa saya selalu mendemokan yaitu tanaman secara alami, supaya teman-teman tahu ya, alami itu juga sama seperti kimia. Bisa dilihat ya, untuk tanaman daun bawang tumbuh dengan baik, subur meskipun di musim penghujan. Nah apalagi di tempat saya ini teman-teman ya, tempat saya ini adalah dataran rendah tapi sangat bagus sekali saya tanami daun bawang. Kuncinya hanya satu, yang penting alami, jangan pernah menggunakan yaitu pupuk pestisida ataupun pupuk kimia. Itu saja untuk tanaman supaya bisa tumbuh dengan baik. Nah, dan ini saya kasih tunjuk ya, ini adalah tomat cherry yang saya kembangkan teman-teman ya. Tomat cherry ini saya kembangkan, saya kawin silangkan dengan tomat sayur ya. Untuk tanaman tomat ini bukan buah teman-teman ya, melainkan sayur ya. Tuh. Dan tanaman yang saya tanam juga tumpang sari, di sini ada sawi, ada rimpang sejenis kunyit dan jahe. Dan ini adalah bibit yang saya kembangkan kemarin teman-teman, bayam cabut. Sudah saya tuai tapi tidak saya jemur, langsung saya biarkan saja supaya tumbuh dengan alami. Seperti itu. Tuh bisa dilihat ya. Dan ini sudah, yang ini jadinya teman-teman ini yang tidak saya kawin silangkan dengan tomat sayur yang besar ya. Tuh. Dan ini adalah cabai yang masih dalam pantauan saya teman-teman. Jadi saya membuat nutrisi dari bahan kunyit untuk percobaan saya. Itu ya. Nanti hasilnya ya akan saya terus kembangkan dan saya kasih tunjuk pada teman-teman. Oke, langsung saja ya, saya akan petik. Ini kacang panjangnya tidak banyak teman-teman saya tanam. Dan di sini uniknya tidak saya kasih kalau orang Jawa namanya itu lanjaran, gitu ya. Tidak saya kasih acir seperti itu, tapi saya sampingkan supaya apa? Tanaman yang lainnya itu terkena sinar matahari dengan baik. Ya, tujuannya untuk tanaman itu bisa tumbuh dengan baik itu adalah dari media dan juga persinaran matahari itu dengan baik. Itu saja kuncinya teman-teman ya. Oke, bisa dilihat ya. Kenapa saya sering menggunakan alami dan hasilnya seperti kimia ya, seperti ini ya. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan modal banyak untuk bertani, itu saja intinya. Oke, itu saja saya bagikan, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil titik poin dan sisi positif pada video kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.